Lebih ekonomis lebih akhirnya, ekonomis, ya iya seperti itu. betul. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah itu tidak mengganggu pendapatan para penyewa sebelumnya, para pemilik perahu yang biasanya disewakan gitu, Pak Kades? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat PWI. Selamat datang kembali di channel PWI Sumeneb dan tentunya masih di program PWI Talk bersama saya Natasha Wildan. Suasana kali ini cukup berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena kita menjalankan podcast di outdoor dan kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Sumeneb yang telah mencetak rekor prestasi luar biasa juga. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh, Muhammad Wildan. Saleh ya. Betul ya. Alhamdulillah. Bapak Muhammad Saleh ini merupakan kepala desa di Lobuk, Kecamatan Beluto, Kabupaten Ya, Sumeneb. benar. Betul ya Bapak ya. Betul. Luar biasa prestasi yang telah ditorehkan Alhamdulillah, sejak alhamdulillah. tahun 2021 menjadi satu-satunya desa di Madura yang dinobatkan sebagai juara lomba desa dan kelurahan terbaik Provinsi Jawa Timur. Betul Bapak? Betul sekali. Wah, luar biasa. 1 tahun setelah itu, 2022, ada lagi prestasinya. Ini sangat menakjubkan ya, mendapatkan penghargaan sebagai desa berpredikat Prospektif Good Governance Betul. 2022. Benar sekali ya. Dan prestasi baru saja 2023 kemarin mendapatkan lencana sebagai desa mandiri. Bangga Alhamdulillah. sekali ya, Sangat bangga, Bapak. sangat bangga. Oke, tapi sebelum itu apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah baik. Mhm. Wildan sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Ini 3 penghargaan berturut-turut sesuatu yang sangat menakjubkan, sangat luar biasa untuk desa yang memang sudah menjadi desa mandiri tapi sebelumnya Betul ya ya. Pak Soleh. Tahun Baik. 2021 ya. Sejak tahun 2021 ya. Pertama di Sumeneb. Pertama di Kabupaten Sumeneb. Wah, luar biasa sekali ya Sobat PWI. Yang menjadi pertanyaan Wildan sekarang adalah bagaimana 3 prestasi tersebut didapatkan secara berturut-turut selama 3 tahun, Pak Muhammad Saleh? Terima kasih. Pertama tentu ini merupakan sebuah niat, ikhtiar dan komitmen kami pemerintah desa Lobuk untuk bagaimana ketika kita diberi amanah untuk memimpin desa ini, maka kami harus bergerak dan lari secepat mungkin bagaimana memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa mindset lama untuk memimpin desa itu harus berubah. Dalam arti kata kita ke depan harus memang membangun karena pemerintah sudah memberikan kepercayaan lewat dana desa yang sudah dikucurkan, maka kita tidak boleh main-main. Bagaimana Indonesia ingin membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa, dan itu kita harus sambut dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan melihat potensi-potensi yang kita miliki yang ada di desa Lobuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjalin sebuah komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, terutama di desa kami, bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat desa Lobuk tanpa terkecuali. Itu adalah modal utama kami. Yang ketiga, kami terus bersinergi, transparan dalam hal membangun, artinya kami melibatkan semua elemen masyarakat dalam hal pembangunan desa Lobuk. Artinya tidak ada yang kami tutup-tutupi. Semua pembangunan yang kami lakukan itu dari bawah. Aspirasi dari bawah kita tampung, terus kita ambil skala prioritas apa yang menjadi kebutuhan real dan paling utama di masyarakat. Itu yang kita lakukan. Dengan begitu kita alhamdulillah tidak ada kendala, kita bisa melaksanakan program yang sudah kita rencanakan, dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat seperti yang saat ini kita lihat. Pak Soleh, flashback terlebih dahulu, Bapak dari tahun berapa menjabat sebagai kepala desa? Saya dari tahun 2017. Pertama itu kita dari proses PAW, karena Pak Kades waktu itu berhalangan tetap, meninggal beliau. Saya kemudian dipilih melalui PAW 3 tahun sampai tahun 2019. Terus 2019 ada Pilkades langsung, juga alhamdulillah masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada kami, dan alhamdulillah
kepercayaan itu kami pegang teguh dan kami jadikan modal dasar untuk bagaimana membangun Desa Lubuk ke depan. Oke, luar biasa sekali ya kepercayaan dari masyarakat untuk Iya, Bapak. betul. Baik, tadi ngomong-ngomong masalah potensi desa di Desa Lubuk sendiri, bagaimana cara Pak Soleh untuk memandang potensi-potensi apa yang sekiranya bisa dijadikan bahan untuk memberdayakan masyarakat sekitar? Ya, eh, perlu kami sampaikan bahwa kita dalam menentukan desa mandiri itu kan satunya adalah apa namanya, tentang ketahanan ekonomi, Oke. indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan sosial, dan juga indeks ketahanan lingkungan. Oke. Kebetulan kalau kita bicara tentang Lobuk, orang pasti oh Lobuk pasti ke hasil laut gitu kan. Oke. Potensi terbesar kita itu adalah hasil laut. Mm-mm. Artinya kita punya garis pantai yang cukup luas dan Oke. panjang sekali, dan salah satunya kita manfaatkan untuk bagaimana potensi itu betul-betul kita berdayakan untuk pertama peningkatan ekonomi masyarakat, yang kedua bagaimana kita ada desa wisata karena itu Oke. memang menjadi prioritas kami ke depan. Yang ketiga, dari hal-hal yang disampaikan tadi, ketahanan lingkungan. Oke. Jadi sebelum saya membangun wisata ini, pertama itu sampah begitu luar biasa. Artinya impossible lah kita melaksanakan membangun wisata di tempat yang memang pusatnya sampah. Oke. Tapi itu tidak menyurutkan kami, kita ajak Karang Taruna, Pok Darwis, terus PKK kerjasama bagaimana sampah yang menumpuk itu kita bersihkan, kemudian kita jadikan ini tempat wisata. Alhamdulillah ini tercapai dengan baik, walaupun secara step by step kita lakukan. Alhamdulillah kita sudah melihatlah 20% sudah kita bangun. Selanjutnya ya kita akan terus berbenah menambah apa namanya spot-spot yang kita butuhkan, sehingga apa yang menjadi cita-cita wisata pantai, spot pancing, wisata kuliner, dan wisata layak anak bisa kita capai ke depan. Itu yang kita inginkan. Oke, dan Sobat PWI, saat ini kita berada di salah satu destinasi wisata yang sedang happening di masyarakat nih, Betul terutama sekali. di kalangan anak muda. Ya, Pantai Matahari. Pantai Matahari, betul. Bapak, kenapa akhirnya memilih Pantai Matahari sebagai nama dan juga sebagai salah satu program untuk desa mandirinya? Ya, sebenarnya cita-cita besar ini sudah pertama sejak saya menjabat melalui proses PAW itu sudah kita lihat potensi pantai ini, cuman masih banyak kendala. Oke. Baru kemudian tahun 2022 kemarin kita dapat program Desa Berdaya. Oke. Desa Berdaya itu bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur untuk desa mandiri. Dan kebetulan di Sumeneb dan di Madura kita satu-satunya kita dapat suntikan dana 100 juta untuk membangun potensi yang paling utama di desa kami, yang ikonik, terus inovatif. Ikonik itu artinya sebisa mungkin pertama kali di Sumeneb atau di Madura. Jadi kita di BIMTEK 3 hari di Malang, kita disuruh sebut dan kita susun apa itu potensi Desa Lobuk. Akhirnya kesepakatan waktu itu dengan tutor, oh ini saja spot pancing Pantai Matahari. Kenapa saya katakan namanya Pantai Matahari? Waktu itu tutor tanya kepada kami, ya kan namanya kenapa Matahari Pak? Karena kita bisa menikmati sunrise dan sunset sekaligus di lokasi itu. Makanya kita katakan Pantai Matahari. Dan yang kedua, matahari adalah sumber kehidupan, dan mudah-mudahan pantai ini menjadi sumber kehidupan masyarakat, terutama dalam pengembangan ekonomi. Betul, luar biasa. Semoga harapan itu bisa tercapai ya, Pak Saleh. Amin. Oke, baik. Terkait tadi anggaran untuk pengelolaan atau pembangunan Pantai Matahari ini sendiri berasal dari mana saja, Pak? Pertama dari BKK tadi, BKK khusus provinsi untuk desa mandiri 100 juta. Terus kita tambah lagi dengan dana desa. Karena kalau 100 juta untuk membangun sebuah wisata yang cukup representatif, ya cukup minimal kita tambah di dana desa. Alhamdulillah kita bisa bangun jembatan ini, jogging tracknya 100 meter. Kita garap musola, toilet, tempat bilas, terus nama ikonik. Bahkan kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa berjualan di sekitar pantai ini. Alhamdulillah mendapat respon sangat baik sekali. Ya, makanya ke depan bagaimana saya mendapat perhatian lah dari instansi terkait
bagaimana pengembangan wisata ini bisa terus berkembang dan bisa terus sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Terus salah satu destinasi wisata yang bisa mewakili masyarakat dan Madura seluruhnya itu untuk bagaimana ada tempat wisata yang representatif untuk berlibur dan bersantai dengan keluarga. Itu yang Pak Kades, berbicara terkait wisata pantai ya, kita tahu Kabupaten Sumeneb ini memiliki banyak pulau. Ya, betul. Yang mana akhirnya wisata pantai menjadi salah satu wisata andalan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan dari Pantai Matahari atau apa yang ditawarkan oleh Pantai Matahari kepada masyarakat di antara pantai-pantai yang lain di Sumeneb? Pantai Matahari itu selain tempat berlibur, bersantai bersama keluarga, di sini kita menawarkan spot pancing. Jadi keluarga, masyarakat bisa melakukan mancing di pantai ini dengan hasil tangkapan yang cukup luar biasa. Ada ikan kakap, ikan pari, ada ikan kata orang sini tuh ikan belenak kata orang sini itu sangat luar biasa. Itu salah satunya. Yang kedua, kita bisa menikmati sunrise dan sunset sekaligus. Dan ini mungkin jarang sekali kita dapat menikmati sunset dan sunrise sekaligus. Kita tahu Kuta itu sunset, kalau Nusa Dua Bali itu sunrise. Tapi di sini kita dapat dua-duanya. Dua-duanya langsung yang luar ya, biasa. paket lengkap, luar biasa. Tadi Wildan juga sempat ngobrol bareng sama teman-teman yang mancing. Katanya dulu sebelum ada jogging track di sini dan juga gazebo-gazebo tersebut, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyewa kapal mancing dalam kegiatan mancing. Ini seperti apa, Pak? Sebelumnya memang banyak teman-teman dari luar itu untuk melakukan aktivitas memancing itu harus sewa perahu dulu, minimal ya 500.000. Harus gocek ya, untuk memancing di sini. Tapi dengan adanya Pantai Matahari, mereka dengan cukup membayar parkir 2.000 sudah bisa memancing. Itu sesuatu yang sangat diminati dengan masyarakat dengan budget yang murah, tapi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lebih ekonomis ya, seperti itu. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah itu tidak mengganggu pendapatan para penyewa sebelumnya, para pemilik perahu yang biasanya disewakan gitu, Pak Kades? Iya, betul. Ini kan baru 100 meter kita bangun. Rencana kita sebelum ini ditambah jogging tracknya, kita akan bangun 10 gazebo minimal. Untuk nyampe ke gazebo itu nanti kita manfaatkan perahu yang ada. Gitu. Jadi nyewa perahu nelayan untuk ke gazebo, nanti kalau selesai mancing dijemput lagi ke sini. Itu yang kita rencanakan ke depan seperti itu. Berarti jadi tetap intinya tidak mematikan usaha yang sebelumnya. Jadi mereka disewa sekarang tetap bisa bekerja untuk menyewakan perahunya yang mereka miliki gitu. Tapi ini sudah dibicarakan juga dengan para pemilik perahu? Sebagian sudah, terutama lingkungan di pantai ini sudah kita sampaikan. Bahkan ada sebagian masyarakat sudah buat perahu kecil untuk disewakan. Sudah kita lihat kemarin, oh ya alhamdulillah masyarakat sudah perahu kecil untuk disewakan untuk pengunjung. Selain berenang, terus naik perahu kecil itu bisa kita sewakan ke pengunjung nantinya. Seperti itu. Kalau tidak salah, Pantai Matahari ini soft launchingnya 31 Desember kemarin ya, sekaligus malam tahun baru ya, Pak Kades ya. Nah, ini belum 1 tahun berarti, tapi kalau Wildan lihat, kalau Wildan pantau, itu respon dari masyarakat luar biasa untuk masyarakat setempat. Tapi untuk masyarakat luar yang berkunjung ke sini, seperti apa respon dari mereka? Untuk kunjungan masyarakat di luar cukup beragam tanggapannya, ya karena memang fasilitas yang kita sediakan masih sangat minim. Ya, tapi kami tidak tinggal diam, terus melakukan komunikasi baik dengan beberapa instansi, dengan orang-orang yang bisa membantu kami, dan mudah-mudahan ini bisa lancar dan bisa terkabul. Memang sebelumnya di sini kan agak kumuh, ada penjemuran ikan, tapi dengan komunikasi baik dengan masyarakat lingkungan, kita kasih pemahaman kebermanfaatan wisata ini kepada masyarakat. Bagaimana manfaatnya dirasakan, akhirnya masyarakat paham dan bisa ngerti kami. Jadi mereka mengikuti apa saran kami, dan alhamdulillah berkat dukungan masyarakat yang penuh itu, maka
Pantai Matahari ini semakin cantik dilihat gitu. Jadi butuh proses di Wildan, butuh proses, tidak semudah membalikkan tangan. Ini yang kita lakukan dengan kesabaran, terus ketekunan dan keyakinan bahwa ke depan pantai ini akan menjadi salah satu tempat atau destinasi wisata yang representatif bagi masyarakat Sumeneb, terus lagi khusus Madura. Oke, luar biasa. Itu yang juga membuat Wildan kagum ya dengan metode-metode yang Pak Kades gunakan untuk menggait masyarakat agar juga mendukung perkembangan dari wisata ini. Iya. Apa sih rahasianya untuk mengajak masyarakat bisa mendukung program ini, Pak Kades? Ya, sebenarnya tidak ada rahasia khusus. Yang terpenting adalah keyakinan kita bahwa masyarakat ketika didekati, diberi pemahaman, mereka akan paham dan pasti mengikuti apa yang kita inginkan. Apalagi niat kami itu niat baik, bagaimana Lobuk itu memiliki tempat wisata yang representatif. Jadi pendekatan, kesabaran dan ketekunan. Jadi sabar, karena masyarakat tidak semuanya ya mendukung, ada yang juga apa artinya antipati, tapi ketika mereka paham tujuan wisata ini didirikan, alhamdulillah mereka paham dan sangat mendukung. Yang terpenting adalah pendekatan dan kesabaran. Jadi pendekatan yang preventif, persuasif kepada masyarakat itu sangat penting, dan pemahaman lagi. Jadi edukasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya wisata ini dibangun dan pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Itu yang terpenting. Cukup berpengaruh ya, karena juga banyak UMKM yang terlibat Betul sekali, di betul. wisata sini. Sebenarnya banyak sudah yang daftar, cuman lahan yang sementara kita punya ini terbatas. Sementara bukan kita tolak, tapi oke lah, nanti kita bicarakan lagi. Kita masih lobby-lobby tanah sekitar, dan rencana ke depan kita memang ini tidak hanya spot pancing saja, tapi wisata pantai, wisata kuliner. Kami memang Lobuk itu 60% masyarakatnya adalah penghasil hasil laut, nelayan. Terus kita nanti bangun juga wisata layak anak. Wisata layak anak mungkin jarang sekali di Madura, wisata layak anak terkhusus untuk anak lah. Kenapa anak? Ya karena memang tidak mungkin kan anak itu datang sendiri tanpa orang tuanya. Jadi ketika ada wisata layak anak, representatif untuk berlibur anak, maka orang tuanya juga akan tertarik datang ke Pantai Matahari seperti itu. Selain tadi rencana kedepannya menjadi spot pancing pertama di Kabupaten Sumeneb, kemudian ada wisata layak anak, apalagi rencana ke depan untuk mengembangkan Pantai Matahari? Ya, cita-cita besar kami di grand design yang sudah kita musyawarahkan dan kita rencanakan itu, kita bercita-cita ada semacam gedung utama nanti di atas karang itu, seluas paling minimal 25 kali 25 sebagai tempat penyewaan pertemuan, terus baik itu bintek, terus workshop, bahkan kalau bisa pernikahan juga Jawa di sini gitu. Seperti itu. Dan nanti apa namanya, view-nya bisa ke pantai. Di atas karang itu kan kita bangun. Kebetulan karangnya ini sangat luas sekali dan belum pernah kita manfaatkan sama. Dan saya yakin ke depan ini akan sangat bermanfaat kepada masyarakat, terutama dalam hal pengembangan, dan cita-cita besar kami adalah kemandirian ekonomi. Yang penting sekali. Dan desainnya mulai dibuat sejak kapan itu? Sudah. Kita sudah sewa konsultan kemarin. Kita sudah ada grand design-nya, bikinnya sudah ada. Yang terpenting kita mendapat dukungan penuh dari instansi terkait, terutama pemerintah Kabupaten Sumeneb. Tidak setengah-setengah dalam membantu kami, sehingga kami bisa segera mungkin untuk mewujudkan grand design itu dan cita-cita besar itu. Itu yang menjadi harapan kami. Nah, berbicara terkait dukungan pemerintah kabupaten nih Pak Kades, menurut Pak Kades sendiri sejauh ini sampai mana komitmen pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk mendukung pengembangan dari potensi wisata yang ada di sini? Melihat perkembangan paling tidak 5 tahun terakhir, Sumeneb sangat luar biasa. Ada rekan kita di desa Aeng Tongtong, terus Kebun Dadap Timur, Pagar Batu, begitu antusias. Itu berarti ada dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Sumeneb. Cuman yang kami harapkan adalah apa namanya, sustainable. Jadi bantuan itu terus secara estafet kita terima, melihat potensi yang sudah kita bangun. Artinya Kabupaten Sumeneb harus yakin ketika membantu destinasi wisata dan nampak hasilnya, jangan setengah-setengah. Karena terus terang saja nanti yang harum bukan hanya Lobuk tapi Sumeneb. Betul sekali. Makanya saya berharap dari pemerintah Bapak Bupati,
terus dinas-dinas terkait bisa membantu kami, memberikan ruang dan jalan bagaimana kami bisa terus mengembangkan dan membenahi bagaimana spot pancing Pantai Matahari ini betul-betul sangat representatif untuk tempat berlibur dan bersantai bagi keluarga dan anak-anak mereka. Itu yang menjadi harapan besar kami seperti itu. Tapi sejauh ini bentuk nyata dukungan pemerintah kabupaten untuk Pantai Matahari sendiri seperti apa? Pertama di Shop Launching kemarin kita sudah dapat janji dari Bapak Kadis, Mbak Saroni akan sangat membantu. Kita sempat ketemu dengan Pak Kadis Pariwisata kemarin, Pak Iksan secara sepintas. Dan saya yakin Pak Iksan yang sudah punya track record, beliau sangat antusias dengan apa yang diberikan amanah. Kebetulan beliau sekarang Kepala Dinas Pariwisata. Saya yakin beliau akan secara penuh mendukung kami. Dan mudah-mudahan beliau tidak hanya mendukung secara finansial saja, secara moral juga, bagaimana kami bisa terus semangat. Jadi kalau seperti itu, desa semangat, dinas semangat, Pemkab semangat, insya Allah Sumeneb akan menjadi jujukan wisata yang sangat luar biasa di Jawa Timur. Seperti itu. Pak Kades, melihat sejauh ini perkembangan dari Pantai Matahari, kira-kira apa sih yang dibutuhkan lagi untuk mengembangkannya? Misal bantuan-bantuan berupa apa dari pemerintah? Yang terpenting adalah kelanjutan dari jogging track. Kita masih punya cita-cita jogging track ini kita tambah 300 meter lagi untuk menambah kesempurnaan spot pancing. Karena nanti kalau sudah ditambah 300 meter lagi, di situ air tidak akan pernah surut. Jadi pemancing bisa memanjakan hobinya seharian penuh atau semalaman penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas lainnya, pendukung lainnya seperti ya nanti kita akan bangun kolam renang, permainan anak, gedung utama untuk pertemuan tadi itu yang saya sebutkan. Terus yang terpenting lagi adalah kita akan bangun wisata kuliner. Artinya potensi Lobuk sebagai penghasil ikan, salah satu penghasil ikan terbesar di Sumeneb, tidak lari keluar, tapi bisa dijual di sini yang secara ekonomi lebih bermanfaat dan bisa dirasakan ketimbang kita jual ke Pengepul, dijual ke Lamongan, kemana. Lebih baik kan kita manfaatkan masyarakat dikelola sendiri ya berarti. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Kades. Menurut Pak Kades sendiri, siapa pemegang tanggung jawab paling besar untuk mengelola Pantai Matahari? Dari depan komitmen kami adalah kami pasrahkan ini ke BUMDes. Kita libatkan nanti Pak Darwis, Karang Taruna untuk mengelola ini, karena kalau tidak di tangan milenial, saya yakin tidak akan berkembang dengan baik. Saya percaya penuh kepada mereka, selain mereka sebagai penerus generasi Lobuk. Kita harapkan adik-adik di Karang Taruna, Pok Darwis, di BUMDes bisa satu padu, satu hati, dan saya pasrahkan kepada mereka pengelolaannya nanti. Jadi tidak dikelola pribadi. Jadi formatnya sangat luar biasa. Kami nanti hanya mengawasi saja perkembangannya seperti apa, dan nanti kita akan monitoring terus sehingga mereka tidak hanya mengeksplorasi kemampuan mereka, tapi juga ada pengawasan dari kita sehingga check and balance. Jadi mereka leluasa inspirasi mereka, kita mengawasi bagaimana tetap pada jalur yang tepat, sehingga ke depan sama-sama ada komitmen untuk bagaimana Pantai Matahari ini kita bangun, kita kembangkan sesuai dengan grand design yang sudah kita rencanakan. Luar biasa ya. Baik, sebelum kita akhiri Pak Kades, kami ingin meminta closing statement dari Pak Kades, silahkan. Oke, terima kasih. Hanya singkat saja, kita dalam membangun sebuah cita-cita besar, kata kuncinya ada dua, pengabdian dan pengorbanan. Karena pengabdian tanpa pengorbanan, saya yakin sia-sia. Itu saja. Oke, luar biasa. Baik Sobat PWI, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan Pak Soleh selaku Kepala Desa di Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb. Luar biasa, banyak sekali yang bisa kita ambil, baik dari bagaimana cara kita memanfaatkan potensi yang ada, hingga bagaimana cara untuk mengembangkannya dan mengajak masyarakat ikut serta dalam hal tersebut. Luar biasa. Sobat PWI, jangan lupa untuk terus menyaksikan
PWI Talk, pastinya di channel PWI Sumeneb. Jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel kami. Terima kasih Pak Soleh. Sama-sama. Sampai Sama ketemu juga. lagi. Ya. Mari. Oke, baik. Saya Wildan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.